VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kami di sini sedang menunggu cuaca yang sejuk, tidak dingin lagi. Bulan Ramadan hampir tiba bagi umat Islam dan Rabu Abu bagi umat Katolik yang mengawali masa Prapaskah yang akan berlangsung tanggal 5 Maret atau pekan depan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga Prapaskah bagi Anda semua. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati ditemani produser Bani Rahayu serta operator Rob McLean telah menyiapkan berbagai laporan. Di antaranya, Prabowo sebut Putin teman. Terima kasih kedatangan yang mulia. Kita sahabat lama dan saya sangat gembira yang mulia kesini. Beberapa pejabat Pentagon dicopot. This is a reflection of the president wanting the right people around him. Pendengar, jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Thailand muncul sebagai salah satu jalur utama Rusia untuk suku cadang mesin dan komputer yang berpotensi digunakan militer. Semakin banyak perusahaan lokal yang dituduh membantu Rusia menghindari kontrol ekspor barat guna melumpuhkan perangnya di Ukraina. Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika telah menjatuhkan sanksi pada 7 perusahaan di Thailand karena mengekspor barang-barang prioritas tinggi ke Rusia. Kiriman terakhir tercatat pada Desember. Data perdagangan yang diterbitkan tahun lalu oleh S&P Global, firma layanan dan analisis keuangan yang berbasis di New York, juga menunjukkan lonjakan besar dalam ekspor dari Thailand sejak 2022. Jadi, sungguh mengejutkan melihat mereka sebagai negara baru atau lokasi baru yang terlibat dalam jenis transaksi barang ini, ujar Byron McKinney, pakar risiko sanksi dan rantai pasokan di S&P Global Market Intelligence, kepada VOA tentang penelitian timnya. Partai oposisi terbesar dan tertua di Hong Kong, Partai Demokrat, telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses pembubaran. Langkah itu, kata analis, akan menandai akhir sebuah era bagi kekuatan pro-demokrasi kota tersebut. Pemerintah Hong Kong belum mengomentari berita tentang kemungkinan pembubaran partai tersebut. Partai Demokrat yang didirikan beberapa tahun sebelum berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris berperan penting dalam transisi Hong Kong ke pemerintahan Tiongkok. Beberapa pemimpin awalnya membantu membentuk model satu negara dua sistem, pengaturan konstitusional yang dibentuk untuk memberikan Hong Kong otonomi tingkat tinggi di bawah kekuasaan Tiongkok. Amerika memperluas kebijakan pembatasan visa yang sudah ada untuk menarget pejabat-pejabat Kuba yang diyakini terkait program tenaga kerja. Melalui program tersebut, pejabat Kuba mengirim pekerja Kuba ke luar negeri, khususnya para pekerja layanan kesehatan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio Selasa. Dalam sebuah pernyataan, Rubio mengatakan pembatasan yang diperluas tersebut menarget individu dan anggota keluarga inti mereka yang diyakini bertanggung jawab atas program tersebut. Rubio menggambarkan program itu sebagai kerja paksa. Amerika telah memberlakukan pembatasan pada beberapa orang, termasuk beberapa warga Venezuela, imbuh Rubio. Pemerintah Kuba tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Selasa mengatakan bahwa negaranya akan menaikkan belanja pertahanan pada 2027 untuk memperkuat keamanannya terhadap ancaman agresi Rusia yang ditunjukkan oleh perang 3 tahun Rusia melawan Ukraina. Starmer memberitahu parlemen bahwa belanja pertahanan akan naik sampai 17 miliar dolar per tahun, meningkatkan anggaran dari 2,3% dari produksi ekonomi Inggris menjadi 2,5%. Starmer memberitahu anggota parlemen bahwa peningkatan belanja pertahanan adalah respons antar generasi dan peningkatan belanja pertahanan berkelanjutan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Is that tyrants like Putin only respond to strength.
Dia mengatakan bahwa kenaikan ini perlu karena tiran seperti Presiden Rusia Vladimir Putin hanya menanggapi militer. Kata Starmer yang akan bertemu Presiden Amerika Donald Trump di Washington pada Kamis. Ketua DPR Amerika Mike Johnson akan menghadang segala rintangan untuk memaksakan cetak biru anggaran Partai Republik disahkan minggu ini. Ini adalah langkah maju dalam mewujudkan rancangan undang-undang yang besar dan indah yang diajukan Presiden Donald Trump dengan keringanan pajak $4,5 triliun dan pemotongan anggaran belanja $2 triliun. Namun, Ketua DPR menghadapi tantangan keras dari Demokrat dan bahkan sebagian anggota fraksi Republik. Pemungutan suara yang ditetapkan pada Selasa malam terancam dan hasilnya tidak pasti. Meksiko telah berulang kali meminta Amerika untuk memulangkan bandar narkoba Ismael El Mayo Zambada yang dicari di negara asalnya. Sampai sekarang belum mendapat tanggapan, kata Jaksa Agung Meksiko Selasa. Meksiko meminta ekstradisi Zambada pada 4 kesempatan, kata Alejandro Gertz kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa permintaan itu diajukan sebelum masa jabatan Presiden Joe Biden berakhir pada Januari. Beberapa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Zambada di Meksiko terkait perdagangan narkoba, imbuhnya. Zambada, usia 77 tahun, yang mendirikan kartel Sinaloa bersama bandar narkoba terkenal Joaquin El Chapo Guzman, ditangkap di Amerika pada Juli lalu bersama Joaquin Guzman Lopez, putra El Chapo. Dengar demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Apa makna kunjungan Sergei? Sebatas meningkatkan kerjasama bilateral atau ada target lain? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, dalam pertemuannya Selasa 25 Februari siang. Terima kasih kedatangan yang mulia. Kita sahabat lama dan saya sangat gembira yang mulia ke sini. Bahkan dalam kesempatan itu, Prabowo sempat menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah dianggapnya sebagai seorang sahabat. Menanggapi pernyataan tersebut, Sergei Shoigu menyampaikan salam hormat dari Presiden Putin kepada Presiden Prabowo dan menyerahkan surat pribadi dari pemimpin Rusia tersebut. Kunjungan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang, termasuk di sektor keamanan dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto dan Sergei Shoigu juga bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis global serta potensi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang ditutup dengan jamuan makan siang. Menjawab pertanyaan wartawan tentang potensi kedekatan Indonesia-Rusia setelah menjadi anggota BRICS, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas menegaskan Indonesia tetap memiliki prinsip bebas aktif. Ditambahkannya, Indonesia juga masih menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Ia menyinggung latihan bersama TNI dengan pihak Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Rusia hingga mengirimkan personil ke masing-masing negara itu untuk belajar. Kita melihat dalam kerangka yang lebih besar adalah kepentingan nasional Indonesia, dan saat ini ketika kita ingin membangun, kita butuh stabilitas. Ketika salah melangkah, memilih salah satu pihak, itu tentunya akan menimbulkan konflik strategis. Pengamat hubungan internasional Dina Wisnu menilai kunjungan Sergei ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara, mengingat secara historis kerjasama antara Indonesia dengan Rusia bisa dibilang cukup minim. Kita urusan teknis sama Rusia di bidang militer itu kan sebenarnya dari dulu susah banget ya. Nggak ada, yang saya tahu kita mau beli senjata dari Rusia pun selalu dihadang sama Amerika kan. Nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya memang layak kalau kita kemudian bertanya-tanya gitu ya, dalam rangka apa urusan teknis begini. Dina menjelaskan sebelum Donald Trump menjabat untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat, Rusia seakan dikucilkan dari dunia internasional. Lebih jauh, Dina menilai, meskipun saat ini Amerika sedikit melunak kepada Rusia pada era Trump, namun Rusia masih dihadapkan pada berbagai sanksi terutama dari Eropa akibat perang dengan Ukraina yang tidak kunjung usai. Tidak mengherankan jika Rusia kini mencari alternatif lain untuk bisa menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, salah satunya di Asia Tenggara. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada akhir pekan lalu memberi alasan di balik pencopotan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal C.Q. Brown. Presiden Donald Trump memecat pejabat tinggi militer AS itu lewat media sosial Jumat lalu. Carla Bab melaporkan, disampaikan Eva Masrieva. There is civilian control of the military. Nothing about this is unprecedented. Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menepis kekhawatiran bahwa pemecatan Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal C.Q. Brown oleh Presiden Donald Trump dapat dilihat sebagai upaya untuk menyuntikkan politik ke dalam militer. Berbicara dalam program Fox News Sunday, Hegseth mengatakan, This is a reflection of the president wanting the right people around him. Ini adalah cerminan bahwa Presiden menginginkan orang-orang yang tepat di sekelilingnya untuk melaksanakan pendekatan keamanan nasional yang ingin kami lakukan. Kami sangat menghormati C.Q. Brown. Saya mengenalnya selama 1 bulan. Dia orang yang terhormat, tapi bukan orang yang tepat untuk saat ini. Saat kampanye presiden tahun lalu, Trump bertekad menghapus apa yang disebutnya sebagai ideologi woke di militer dan dengan cepat memecat banyak pemimpin tertinggi, tujuan yang telah disampaikan oleh Hegseth dalam sebuah podcast sebelum pencalonan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Well, first of all, you got to fire the chairman of the Joint Chiefs. Woke adalah istilah yang secara umum mengacu pada kesadaran atas isu-isu terkait rasisme, diskriminasi dan keadilan sosial, serta dukungan terhadap kebijakan atau perubahan budaya untuk mengatasi ketidakadilan dengan melembagakan lebih banyak keadilan atau kesetaraan sosial. Namun istilah ini digunakan baik secara positif maupun negatif oleh orang-orang dari berbagai spektrum politik dan memiliki arti yang sangat berbeda tergantung pada siapa yang menggunakan dan pandangan mereka terhadap isu keadilan sosial dan ras, termasuk soal apakah isu itu valid untuk dikemukakan atau apakah usul reformasi yang digaungkan bisa benar-benar bermanfaat atau tidak. Per tahun 2022, ketika Brown menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, ia dan rekan sipilnya di bawah pemerintahan Biden mengeluarkan memo yang menyerukan tujuan perekrutan perwira Angkatan Udara berdasarkan ras dan jenis kelamin, dalam upaya mencapai kekuatan yang menurut memo itu akan lebih representatif bagi Amerika Serikat. Mantan Menteri Pertahanan Amerika di era Bill Clinton, Luis Caldera, mengatakan, Punishing senior military leaders because they were appointed in the previous administration. Menghukum sejumlah pemimpin senior militer karena mereka ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya atau melaksanakan kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan harapan mereka akan mewujudkan kebijakan pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang salah. Selain memecat Brown, Hegseth juga memecat Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Lisa Franchetti, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Jim Sliff, dan para advokat jenderal atau JAGS untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kembali Luis Caldera. It's not lost on anyone that they have removed. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka telah menyingkirkan satu-satunya orang Afrika Amerika dan satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan. Hegseth telah menjadikan kemampuan dan kapasitas untuk menghancurkan sebagai prioritas utama pasukannya, dengan mengatakan bahwa kekuatan militer tidak terletak pada keragamannya tapi pada persatuannya. Pendengar, pendanaan dari federal yang kini dipegukan berdampak pada industri pertanian Amerika Serikat. Laporan reporter VOA Ken Farabaugh dari negara bagian Wisconsin, saya sampaikan berikut ini. Petani Andy Hatch menanam dan membuat produk yang terkenal dari negara bagian Wisconsin. Sapi dan keju, itulah yang membangun Wisconsin dan masih menjadi bagian yang sangat penting dari perekonomian kita. Industri ini menyumbang 45 hingga 46 miliar dolar bagi negara kita. Sumber utama pendapatan Hatch adalah keju khusus yang disimpan di rak di fasilitasnya. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang mendapat subsidi besar dari pemerintahnya, Hatch perlu melakukan peningkatan dan perluasan. Agar bisa bersaing, kami memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga publik dan pemerintah.
Hedge beralih ke layanan pelestarian sumber daya alam atau NRCS di bawah Departemen Pertanian AS atau USDA untuk memperoleh pendanaan. Kami mengajukan permohonan dan memperoleh pendanaan dari federal melalui NRCS. Dana itu bertujuan untuk membiayai sekitar 25% proyek yang bernilai lebih dari $1 juta. Hedge menghabiskan sekitar $50,000 untuk merancang sarana modern yang ramah lingkungan untuk perumahan dan memberi makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju. Ketika dia menerima pemberitahuan pada Januari bahwa pendanaan untuk proyek pelestarian dari Departemen Pertanian dibekukan. Kami belum memulai pembangunan dan kami tidak akan membangun sampai kami yakin bahwa pendanaan yang dijanjikan menjadi kenyataan. John Tomanel, Direktur Pelaksana Perusahaan Susu Dairy Grazing Alliance, mengatakan, kami tidak dibayar atau diganti atas pekerjaan yang telah kami lakukan. Tomanel, yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang yang bertujuan melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. Kami memahami tujuan pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan sistem. Kami hanya berharap hal ini tidak menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, karena kami benar-benar sesuai dengan apa yang pemerintah ingin lakukan. Dalam komentar pertamanya kepada wartawan setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian AS pada pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritasnya adalah mengatasi pembekuan dana-dana federal itu. Jika ada petani yang memang menunggu pembayaran yang sudah dijanjikan kepada mereka, maka pembayaran itu akan terlaksana, katanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.